Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita kembali akan coba membahas pertandingan timnas Indonesia. Kali ini lawannya Jepang, bermain di stadion milik Gamba Osaka. Jadi kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Ini pertandingan terakhir yang dijalani oleh Jepang maupun Indonesia ya. Ya meskipun laga ini sebenarnya udah nggak menentukan begitu bagi Indonesia, karena Indonesia memang udah dipastikan harus bertarung lagi di round 4. Tapi paling tidak, kalau Indonesia bisa menang di laga ini ya, paling tidak Indonesia bisa finish di urutan ketiga. Nah, urutan ketiga ini bisa agak sedikit menguntungkan nantinya Indonesia dalam soal pembagian drawing ya, di pot mana Indonesia akan berada kalau Indonesia bisa berada di posisi 3. Nah, makanya kita akan cari tahu nih, apakah di laga ini Jepang sangat ngotot karena mungkin kemarin dia kalah lawan Australia yang katanya sih ini disorakin nih sama pendukungnya atau supporter Jepang sendiri. Apakah di laga kali ini Indonesia juga akan dibantai seperti sebelum-sebelumnya? Dan ada kontroversi apa dari wasit Jepang ini? Wasit Korea ya yang akan memimpin laga ini. Kita akan semua teliti sama-sama, kita bedah sama-sama, kita kulik sama-sama, kita analisa sama-sama. Tapi seperti biasa kalau ada yang kurang-kurang dari pembahasan kami, dari analisa kami, silahkan saja tambahin di kolom komentar. Biar kita sama-sama nih bisa belajar seperti apa menjadi penganalisa sepak bola. Meskipun ini kita masih sama belajar ya. Jadi kalaupun ada kesalahan dari kami dalam analisa terus mengamati pertandingan ya harus diwawancara, karena kita sama-sama di sini belajar bagaimana memahami tata cara sepak bola. Seperti biasa juga sebelum kita bahas semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang bisa kami amati dari laga antara Jepang lawan Indonesia di stadion miliknya Gamba Osaka di Jepang di round 3 ya, laga terakhir Indonesia. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara Jepang lawan Indonesia di round 3. Jersey putih, ini pertama kalinya ya timnas Indonesia memakai jersey putih yang ini loh ya, yang ini di round 3 ya. Bahkan untuk Ole Romeni, Joey Pelupesi, dan James ini pertama kalinya memakai jersey away timnas loh. Yance Sayuri dari timnas Indonesia menjalani debut di timnas senior ya di laga ini. Skuad cadangan, ya. Pelatih Hajime Moriyasu cuma menampilkan pemain lapis 2 untuk melawan Indonesia. Tapi seperti yang kami bilang, inilah Jepang ya. Mau dia ini pemain inti atau cadangan ya sama aja, sama-sama rasa dunia. Gol Daichi Kamada di menit 14 adalah gol keempat Daichi Kamada di kualifikasi Piala Dunia. Gol Takefusa Kubo di menit 18 juga gol keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol kedua Kamada di menit injury time babak pertama adalah gol kelima Kamada di kualifikasi Piala Dunia, dan brace pertama yang dicetak si Kamada di kualifikasi Piala Dunia. Gol keempat Jepang yang dicetak oleh Morishita di menit ke-54 adalah gol pertama atau perdana Morishita di kualifikasi Piala Dunia. Gol kelima Jepang yang dicetak oleh Mochino di menit ke-58 adalah gol kedua Mochino di kualifikasi Piala Dunia. Save krusial Emil Eudero di menit 66. Ya ini bisa kelihatan ya acak-acakannya lini belakang lini pertahanan timnas Indonesia. Bukan karena Ridho nggak ada loh ya, karena memang gempuran dari timnas Jepang ini benar-benar merepotkan permainan timnas. Apalagi para pemain belakang timnas kita termasuk JIDS di laga ini penampilannya agak turun. Yang agak lumayan di lini belakang justru buat kami Justin Hubner ya. Gol ke-6 Jepang di menit ke-79 dicetak oleh Hosoya adalah gol kedua Hosoya di kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan keempat. Ini adalah kekalahan keempat timnas Indonesia di round 3, tapi kekalahan ke-11 Indonesia dari Jepang di sepanjang sejarah. Dari total 18 kali dua tim ini bertemu ya, Indonesia itu baru 4 kali bisa mengalahkan Jepang. Dan ini menjadi kekalahan terbesar timnas Indonesia sih di round 3.
Man of the match di laga ini tentu saja diterima oleh Takefusa Kubo dari timnas Jepang. Oke, kita bahas ya. Kami pikir gini loh ya, kalau ada yang hujat pemain timnas, hujat pelatih timnas, dan lain-lain ya, tentang atau karena kekalahan ini, yaitu artinya mereka ini cuma fans FOMO, nggak ngerti bola sama sekali, nggak paham bola sama sekali, cuma bisa nonton doang, cuma bisa ngebacot doang, cuma bisa ngehujat doang. Karena kalau kami pribadi ngelihatnya di laga ini, yang pertama, kalau kami melihat di pertandingan ini ya, ini tuh pertandingan ibarat apa ya? Pertandingan yang mempertemukan tim yang udah matang, tim yang udah terbiasa main di Piala Dunia, tim yang udah dibentuk dari dasar, tim yang dibentuk dari grassroots, jadi chemistry dan gaya permainannya udah klop, melawan tim instan. Ya, Indonesia itu adalah tim instan, tim yang baru dibentuk dan masih mencari bentuk permainan sejatinya. Apalagi masih dalam masa transisi ya, dari pelatih sebelumnya ke pelatih yang baru. Jadi ya, memang sangat jomplang dari semua hal di laga ini. Itu yang pertama kami lihat di laga ini. Yang kedua yang kami lihat di laga ini, justru di sini kita bisa lihat jika Indonesia itu sebenarnya belum siap ke Piala Dunia. Jepang di laga ini tuh pakai pemain lapis 2, tapi Indonesia ini sangat kewalahan. Sekarang bayangkan jika timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia, harus melawan tim-tim yang sekelas dan selevel dengan Jepang seperti Brazil, Argentina, Spanyol, Prancis ataupun Portugal. Ini kan seperti ini akan terjadi gitu. Jadi Indonesia itu seperti apa ya? Belum siap, belum bisa apa ya? Intinya seperti belum menemukan lah bagaimana bentuk permainan sejatinya. Pertandingan ini harusnya jadi pelajaran penting dan berharga buat tim kepelatihan timnas. Jika dalam dunia sepak bola itu, dalam permainan sepak bola itu nggak ada yang namanya instan lo ya. Di timnas itu masih banyak yang harus dibenahi oleh tim kepelatihan timnas, terutama soal chemistry, soal determinasi, terus juga soal pressing, terus juga cara komunikasi dan komposisi squad itu pun masih banyak yang harus ditambah dan masih banyak yang harus dibenahi. Ya, kalau kita bicara soal Jepang memang bukan lawan sembarangan ya. Bahkan sekelas Spanyol dan Jerman pun pernah dikalahkan loh oleh Jepang. Di round 3 ini aja Cina dibantai 7-0, Bahrain dibantai 5-0. Tapi memang jika kita melihat ya, progres yang ini mungkin buat dibilang, atau pertandingan ini ya, kalau bisa dibilang mungkin ini agak kemunduran bagi timnas. Ketika lawan Indonesia di GBK kemarin, kita kan kalah 0-4 dari Jepang ya. Itu Jepang pakai pemain inti. Nah, sekarang Indonesia justru dibantai 6-0 di saat Jepang pakai pemain lapis 2. Jadi kan harusnya ya, dengan kekalahan kemarin 4-0 di GBK, ini tim kepelatihan bisa meneliti bahwa permainan Jepang itu seperti ini. Tapi ya mau gimana, skuad timnas ya seperti ini. Bayangkan jika pemain-pemain sekelas Ritsudoan, Mitoma, atau Minamino diturunkan, ya ini bisa menjadi malapetaka yang lebih buat timnas. Bukan salah Moriyasu loh ya, kenapa harus membantai timnas Indonesia? Sebab ya Moriyasu pun sama di ujung tanduk. 2 laga terakhir tanpa kemenangan, 0-0 lawan Arab Saudi dan kalah 0-1 lawan Australia. Tentu Moriyasu pun di dalam tekanan, apalagi ini Jepang loh ya. Jepang itu nggak ada ampun loh ya. Bisa-bisa nyawa loh yang bisa melayang dari Moriyasu. Cuma kalau kalian tanya apakah ini line up terbaik yang diturunkan Patrick Kluivert dan Alex Pastor melawan Jepang, ya kami pikir serba salah juga sih. Rizky Ridho cedera, Calvin Verdong nggak fit, Kevin Dick cedera, diganti Yakob pun ikut cedera. Dari sini aja kita bisa lihat Indonesia ini memang di posisi sulit di laga ini. Seandainya pun Rizky Ridho main, Calvin Verdong main, Dix dan Yakob nggak cedera, itu pun belum tentu Indonesia bisa menang di laga ini. Karena lihat pertandingan ini, pegang bola pun sulit, gimana mau nyerang coba. Yang harus dievaluasi itu di timnas, tentunya bukan soal kritik atau hujat terhadap Kluivert, Alex Pastor atau pemain timnas, tapi kita memberikan saran kepada Kluivert dan juga tim kepelatihan timnas. Bagaimana caranya membentuk timnas Indonesia ini mainnya seperti Jepang. Nafas kuda, pressing ketat, chemistry baik, dan jarang lakukan kesalahan. Itu yang harus kita benahi, itu yang harus kita coba terus perbaiki. Jangan saling menyalahkan, bukan saling menyalahkan.
Jadi nggak usah nyinyirin pemain timnas, hujat pemain timnas atau pelatih timnas dan siapapun juga. Sebab main bola itu nggak mudah loh ya. Kalau kalian belum pernah rasain main bola secara profesional, ya kalian nggak usah komentar nyinyir buat pemain atau pelatih timnas loh ya. Para pemain timnas itu udah mati-matian loh ya di lapangan, cedera dipaksain, capeknya minta ampun. Kalian harus tahu nggak ada satupun pemain di timnas yang ingin mengalami yang namanya kekalahan. Tapi ya inilah realita di sepak bola. Di sepak bola itu yang main lebih rapi, lebih progresif, lebih terstruktur itu yang akan unggul. Inilah beberapa saran dari kami ya untuk tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ini cuma saran untuk dievaluasi. Yang pertama, fighting spirit. Yang kedua, benahi cara passing. Yang ketiga, benahi stamina pemain. Yang keempat, benahi juga chemistry para pemain. Yang kelima, bermainlah ngotot. Yang keenam, terapkan pada para pemain timnas. Jangan terlena ketika dipuja dan jangan down ketika dihujat. Dan yang ketujuh, ini yang paling penting. Respon cepat alias jangan telat mikir. Karena di laga ini banyak pemain kita itu telat mikir. Di lawan Jepang ini kita mikir sedetik 2 detik itu nggak bisa. Kita harus benar-benar punya respon yang cepat, itu bola harus kemana. Dan inilah yang harus dibenahi oleh Patrick Kluivert dan jajaran pelatih di timnas. Kalau ditanya tambahan pemain perlu, ya perlu. Di semua lini kita perlu. Back kiri dan kanan ini harus benar-benar kita harus perhatikan. Sayap kiri dan kanan pun sama. Striker pun sama. Dan satu posisi yang paling penting buat kami adalah yakni gelandang jangkar alias breaker. Ini yang harus segera dicari oleh timnas. Sebab di timnas Indonesia ini nggak ada yang namanya gelandang jangkar murni. Pelu Pesi di laga ini mati karena Tom Haye udah kehabisan stamina. Tom Haye itu semakin lama semakin kedodoran ya staminanya. Jadi cuma itu ya yang bisa kami analisa dan juga jadi bahan evaluasi serta masukan dari kami terhadap timnas Indonesia untuk menjalani round 4 melawan tim-tim onta. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami bahas. Kami teliti, kami analisa, coba kami kulak-kulik di laga antara Jepang lawan Indonesia di round 3 di match day ke-10 alias laga terakhir di grup C di round 3 ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Puas apa enggak dengan penampilan timnas Indonesia di laga kali ini dan bagaimana jalannya laga kali ini, bagaimana kinerja wasit? Silahkan saja pendapat kalian masing-masing. Itu hak kita ya. Kita ini berpendapat apapun itu hak kita. Asalkan ya memang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas. Kalau memang pembahasannya sepak bola ya kita bahasnya sepak bola. No hujat-hujat. No, ya nggak usah ada kata-kata kasar buat siapapun juga. Kita kritik boleh, tapi jangan menghujat, oke? Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-pernik hanya di Rio Rashford. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rashford. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.